kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang constraint layout. Nah, kita akan coba menjelaskan, mempraktekkan terkait dengan constraint layout. Kita menuju ke Android Studio, kemudian membuat activity baru, klik kanan new, kemudian activity, empty activity, kemudian di activity name-nya kita berikan nama constraint activity, kemudian klik finish di pojok kanan ini bawah ya. Kemudian kita perhatikan di activity constraint XML, layout dasarnya ini merupakan layout dashboard Android Studio 2.3. Namun pemakainya secara pribadi masih jarang juga, karena pada umumnya lebih enak menggunakan relatif linear layout. Misal kita hendak memilih button, kemudian kita tarik, drag, secara konsep dia mirip dengan relatif, kemudian kita letakkan pada area kerja, kita membuat 3 tombol seperti ini misalkan, kemudian kita akan menjalankan ya, tapi jangan lupa kita lihat di manifestnya terlebih dahulu, ke constraint, ubah ke constraint ya. Kemudian kita jalankan dengan emulator boleh, atau menggunakan device. Nah, ini namanya constraint. Secara teori juga gabungan antara linear layout dan juga relative layout. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di sini juga ada fitur berupa garis ya, yang jika kita atur ini akan berjejer seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Maka di sini akan menjadi satu ya. Tapi sebenarnya tidak satu, tapi semuanya akan menumpuk di atas semua. Jadi semuanya karena tidak ada pegangannya, jadi semuanya akan jatuh di kiri atas. Ini jika kita menggunakan constraint tanpa kita kaitkan. Jadi kita butuh yang namanya sandaran gitu. Jadi bagaimana caranya ketika kita hendak memberikan sandaran? Jadi di sini ada bulat-bulat, kita tinggal atur ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Kalau yang ini berarti dia sudah ada sandarannya gitu ya, sudah ada penyangganya. Kalau kita jalankan maka ini sudah sesuai dengan posisinya dan yang lainnya akan jatuh gitu. Nah, ini kita kasih sandaran seperti ini. Kita akan bersandar, misalkan tingginya sama, juga kita bisa atur dengan yang button di sebelahnya. Nah, seperti ini kita tinggal tarik garisnya gitu ya, titik-titik atau nodenya yang ada di sisi-sisi kiri. Nah, kita lihat satu tombol yang kita buat tadi udah bisa ya, tapi yang lainnya kita harus buat seperti yang itu juga ya, sama. Cara cepatnya kita juga bisa memanfaatkan bagian menu atas. Di sini ada menu-menu tambahan. Nah, untuk supaya nanti supaya otomatis membuat sandaran, kita bisa menggunakan magic ya. Tinggal kita klik, maka otomatis akan membuat sandaran atau penyangganya sendiri. Kemudian kita bisa desain terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai, kemudian kita klik tanda magicnya gitu. Atau kita bisa melepas semuanya dengan pakai yang ini tadi ya. Kemudian kita edit dulu, kemudian setelah selesai kita klik yang tanda magic kan lagi gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian kita jalankan. Nanti akan menyesuaikan ya, sesuai dengan pengaturan. Di sini juga kita bisa mengedit dengan keinginan kita sendiri. Kalau udah selesai kita tinggal pencet magicnya ya.
kita tinggal mengatur sesuai urutan gitu. Kemudian di bagian atribut ada namanya match constraint. Kalau kita pilih match constraint, maka akan menyesuaikan dengan panjangnya ya, panjangnya button gitu. Kalau sebelumnya kita bisa belum mengatur layoutnya, sekarang kita tidak perlu mengatur width-nya gitu. Jadi seperti ini juga bisa jalan ya. Coba kita jalankan lagi, klik untuk run programnya. Nah, nanti seperti ini. Jadi ada fitur match constraint, nanti dia akan bikin kemudahan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini juga bisa diisi untuk isian atau bisa diisi tombol. Jadi menggunakan constraint lebih enak. Atau bisa dieksplor lebih jauh lagi ya untuk constraint-nya. Scroll view. Ini bukan layout ya, tapi ini view ya, bukan termasuk golongan layout. Tapi ini digunakan untuk membuat aplikasi di mana kita bisa menggunakan scroll ya. Ketika banyak pilihan juga kita bisa menggunakan scroll. Kita langsung menuju Android Studio, kemudian kita pilih membuat activity baru, new activity, empty activity, kemudian activity name-nya kita berikan nama scroll activity, kemudian selesai, finish. Nah, di sini kita akan membuat layar yang isinya banyak gitu ya. Untuk XML-nya kita ganti scroll viewer. Nah, kemudian di dalamnya yang perlu kita perlukan adalah satu komponen untuk scroll view ya. Misalkan satu linear layout, hanya satu linear layout saja. Berarti tidak boleh dua layout ya. Nanti error dia ketika dijalankan. Nah, di sini kita akan menunjukkan satu layout ya. Misal kita menggunakan linear layout vertikal, kemudian kita tambahkan komponen-komponen lainnya yang belum pernah kita pakai ya. Misalkan kita menggunakan checkbox, klik dan tempelkan radio button, kemudian apa lagi ya? Radio button, kemudian toggle tarik dan lepas, kemudian switch ya. Yang penting jumlahnya ada banyak ya. Mau menambahkan apapun boleh. Kalau mau yang cepat bisa kita pakai gambar image view ya. Biasanya karena gambar ukuran besar, jadi kita masukkan gambar logo misalkan di sini ya. Kemudian kita masukkan gambar logo, kemudian ukuran tinggi layout height-nya kita atur 600 ya, misalkan setinggi-tingginya. Kita melewati batas ya, jadi bisa di scroll nanti 700. Nah, untuk image view ini ada satu atribut yang sering dipakai, yaitu scale tab. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk menampilkan gambar pada view, yaitu defaultnya center inside, akan disesuaikan ukuran aslinya. Kemudian di dalamnya ada fill start ya, dia akan di sebelah atas gitu. Jika N ada berada di bagian bawah, posisi logonya center berarti logonya di tengah. Metrik itu sesuai dengan ukuran aslinya. Kemudian fit XY menyesuaikan ukuran image view X dan Y nya. Jadi stretch ya, sesuai dengan ukuran yang ada di sini di right height. Fit center menyesuaikan ukuran aslinya.
tapi letakkan di tengah. Ada center crop yang terakhir. Nah, center crop ini akan kurang gambar asli, tapi akan di crop untuk lebih kelebihan dari gambar itu. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan. Berarti kita pilih manifest dulu, kemudian ini kita ganti dengan scroll activity. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Ini bermanfaat untuk membuat data banyak ya, biasanya selalu dibutuhkan untuk scroll ini. Kalau mau mencoba palette atau komponen yang lain bisa dilakukan sendiri ya, tinggal di drag aja, dimasukkan di area kerja. Nah, ini emulator. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa scroll seperti ini dengan menggunakan fitur scroll view ya. Ini bisa ke atas atau ke bawah gitu. Seperti ini komponen-komponen yang bisa kita gunakan tadi ya. Saya kira itu ya.